Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ayu Lestari telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait materi dari activity diagram. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi activity kelompok kelas CAS yang dimana ada Muhammad Suhaib, Fahrul Muslihi, dan Halidia Wihda. Dari untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudara Fahrul Muslihi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya Faru Musli selaku pemateri pertama akan menjelaskan definisi activity diagram. Jadi, activity diagram dalam bahasa Indonesia ialah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem, tuntutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity dia akan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan utama dari activity diagram dalam pengembangan sistem. Activity diagram memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama itu, diagram ini memodelkan alur kerja atau workflow, yang artinya kita dapat melihat bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir dengan semua langkah di tengahnya. Yang kedua, activity diagram menggambarkan logika prosedural. Dengan diagram ini memvisualisasikan bagaimana urutan logik dari setiap aktivitas yang terjadi pada sistem. Yang ketiga, diagram ini membantu kita memodelkan proses bisnis. Dengan activity diagram, kita dapat memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Yang keempat, activity diagram menjelaskan use case secara lebih detail. Jika use case memberitahu kita apa yang akan dilakukan sistem, activity diagram menunjukkan bagaimana sistem melakukannya. Dan yang kelima, diagram ini berfungsi sebagai dokumentasi sistem yang jelas dan terstruktur. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan pengetahuan tentang sistem dan memudahkan pengembangan di masa depan. Dengan 5 fungsi ini, activity diagram menjadi alat yang sangat berharga dalam proses pengembangan sistem. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahrul. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Andi Suhaib. Kepada Saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen activity diagram. Nah, pada komponen activity diagram itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama, initial state, di mana initial state adalah lingkaran hitam kecil yang menunjukkan status awal atau titik mulai dari sebuah activity diagram. Simbol ini digunakan untuk menandai dimulainya aktivitas atau proses dalam sistem. Yang kedua adalah komponen activity. Activity menggambarkan aksi atau kegiatan yang sedang dilakukan dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja seperti input data, verifikasi, atau proses pembayaran. Activity adalah komponen utama yang menunjukkan apa yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya yaitu percabangan atau decision. Decision adalah simbol bentuk wajib yang menunjukkan percabangan logika dalam proses. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan adanya pilihan kondisi yang berbeda yang akan membawa sistem ke jalur aktivitas yang berbeda berdasarkan hasil dari kondisi tersebut. Jadi terdapat komponen penggabungan atau merge. Merge digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran di jalur yang bercabang menjadi satu aliran tunggal kembali. Biasanya digunakan setelah decision, ketika beberapa jalur alternatif ingin disatukan untuk melanjutkan proses yang sama. Hanya ada komponen form.
For adalah simbol garis horizontal dengan beberapa panel ke bawah, digunakan untuk memecah alur menjadi beberapa aktivitas paralel yang dapat terjadi secara bersamaan atau konkuren. Cocok untuk menggambarkan aktivitas yang dijalankan pada waktu bersamaan di dalam sistem. Ini terdapat join. Join adalah simbol garis horizontal dengan dengan beberapa panah ke atas menuju satu jalur. Digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas paralel menjadi satu jalur proses. Dan sistem akan melanjutkan aktivitas setelah semua aktivitas paralel selesai dilakukan. Dan yang terakhir yaitu state akhir atau final state. Final state adalah simbol lingkaran hitam dengan lingkaran luar. Ini menandakan titik akhir dari proses dalam activity diagram. Setelah simbol ini, tidak ada lagi aktivitas lanjutan, menandakan bahwa proses telah selesai. Baik, mungkin itu saja. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Sohaib. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Halidia Wieda untuk memberikan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, jadi saya akan membahas mengenai peran activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini sangat penting dalam tahap perancangan karena membantu pengembang, analis sistem maupun stakeholder memahami aktivitas dan keputusan dalam proses tertentu, memvisualisasikan alur proses sistem. Kedua adalah membantu analisis bisnis, analis dari aktivitas dan keputusan. Activity diagram sangat berguna untuk menganalisis bagaimana suatu proses berlangsung dan menentukan titik-titik kritis dalam sistem. Yang ketiga adalah menjadi dasar untuk implementasi sistem. Diagram ini sering digunakan sebagai dasar implementasi karena menunjukkan urutan tindakan yang harus dilakukan sistem berdasarkan kondisi tertentu, serta dapat memperjelas kebutuhan sistem. Dan yang terakhir adalah membantu komunikasi antar tim. Activity diagram merupakan alat bantu visual yang efektif dalam komunikasi antara bank, klien, dan stakeholder karena menggunakan simbol dan alur yang mudah dipahami. Mungkin saya dapat saya sampaikan, saya kembali pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Halidia Wieda. Untuk selanjutnya terkonfirm denganku. Activity diagram itu saya sendiri yang akan menjelaskannya. Jadi, manfaatnya itu yang pertama meningkatkan pemahaman alur sistem. Activity diagram ini membantu menggambarkan langkah-langkah aktivitas dalam sistem secara visual, sehingga seluruh tim ini lebih mudah untuk memahami alur kerjanya. Yang kedua, itu mendukung komunikasi antar anggota tim. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk mempermudah tim dalam memahami alur kerja sistem baik analisis, desainer ataupun developer itu bisa nanti untuk mendiskusikan terkait proses bisnis atau logika dari program itu secara jelas dan juga efisien. Kemudian selanjutnya itu ada mempermudah identifikasi proses paralel dan percabangan. Nah, dengan visualisasi alur ini, tim dapat dengan cepat mengenali proses yang berjalan bersamaan dan juga mampu memutuskan arah yang mana untuk beberapa jalur. Kemudian selanjutnya itu menjadi acuan implementasi kode. Diagram ini juga tidak hanya dijadikan sebagai bentuk untuk kepatokan dari tim, yang juga sebagai blueprint saat mulai mengembangkan sistem. Karena diagram ini menunjukkan bagaimana proses seharusnya dijalankan secara runtut. Kemudian selanjutnya itu mendeteksi potensi masalah sejak awal. Dengan melihat diagram aktivitas, tim dapat menemukan logika yang membingungkan, proses yang tidak efisien, atau potensi konflik dalam alur sebelum implementasi dilakukan. Selanjutnya itu atau yang terakhir itu ada
sebagai dokumentasi sistem yang terstandarisasi. Jadi diagram ini dapat disimpan sebagai bagian dari dokumentasi sistem, sehingga mudah dipahami oleh anggota tim baru atau pihak lain di masa depan. Mungkin itu saja terkait materi dari manfaat activity diagram bagi tim pengembang. Selanjutnya itu kami dapat menyimpulkan dari materi dan presentasi pada video kali ini, yaitu activity diagram atau diagram aktivitas adalah alat pemodelan visual dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam suatu sistem secara runtut dan logis. Diagram ini memodelkan alur kerja, logika prosedural, serta proses bisnis dan juga berperan penting dalam menjelaskan detail use case secara lebih mendalam. Selain itu, activity diagram juga berfungsi sebagai dokumentasi sistem yang terstruktur dan terstandarisasi. Nah, dengan menampilkan proses secara vertikal dan mendetail, activity diagram ini membantu tim mengembang memahami alur sistem, mempermudah komunikasi antara anggota tim, serta deteksi potensi masalah sejak awal. Nah, komponen utamanya itu tadi seperti yang telah disebutkan oleh saudara Ai, ada initial node, activity, decision node, for join, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja presentasi pada video pada kali ini. Terima kasih rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Eh, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi